Rosi dan Alvin, saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, selamat pagi Suster. Selamat pagi Bu Erlis. Selamat pagi Alvin dan Rosi. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Suster? Baik, luar biasa. Luar biasa. Oke. Rosi dan Alvin, apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik. Jangan tegang-tegang ya. Oke, baik. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja ya. Oke, jadi silakan Bu. hari ini kira-kira tema yang kita bahas atau topik yang akan kita bahas itu apa sih? Tema yang bakal kita bahas itu tentang Santa Angela dan beberapa pertanyaan tentang suster. Iya. Wow, beberapa pertanyaan tentang suster. Wow, siap-siap ditanya nih suster. Sejauh saya bisa jawab ya. Oke, sejauh suster bisa jawab, pasti suster jawab ya. Iya. Kalau Alvin mungkin apa sih topik yang kita bahas atau sama ya? Sama sih Bu. Sama. Berarti Berarti boleh saya mungkin kita lihat dulu judul atau tema ada di belakang kita ya, tulisannya sangat bagus yaitu hidup yang penuh cinta dan berbelas kasih. Wow, temanya sangat menarik sekali ya. Iya. Hidup yang penuh cinta dan berbelas kasih. Wow. Kira-kira siapa ya suster yang menentukan tema ini? Teman-teman kita pengurus OSIS, tepuk tangan dulu untuk pengurus OSIS. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya saya berikan waktu kesempatan sepenuhnya kepada wawancara Rosi dan Alvin. Ya nih Suster, saya mau bertanya nih. Menurut Suster, apa yang tertarik dari Santa Angela dan mengapa kita selalu memperingati Santa Angela ini Suster? Terima kasih. Oke, jadi ada dua pertanyaannya Alvin ya. Apa yang tertarik dari Santa Angela menurut Suster nih ya? Dan juga mengapa kita selalu memperingati Santa Angela ini? Oke, mengapa kita perlu memperingati Santa Angela? Bapak Ibu dan anak-anak kita terkasih, kayaknya bukan hal baru lagi ya tentang Santa Angela untuk kita. Nah, kita untuk Santa Angela, Suster tertarik itu adalah dia seorang yang biasa-biasa saja. Santa Angela lahir di sebuah tempat desa namanya Desenzano dan itu dia berasal dari keluarga petani. Dia orang yang biasa-biasa, sama dengan kita. Dan ketika masih kecil, dia pada saat sebelum istirahat malam hari dengan orang tuanya selalu menceritakan sebuah dongeng atau kisah hidup orang kudus. Nah, yang salah satunya membuat dia tertarik adalah tentang Santa Ursula. Itu yang dia pilih menjadi pelindungnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia masih kecil kok dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dan kakaknya atau keluarganya yang lain karena mereka telah meninggal dunia. Dengan tegar, penuh perjuangan, dia harus pindah ke Salo, tinggal dengan pamannya. Artinya bahwa dia sudah menjadi yatim piatu, tetapi dia berusaha, dari kecil dia melihat itu. Itu dua hal itu selain yang Suster tidak sebutkan ya, tapi dua hal itu yang menarik, yang tertarik bagi Suster bahwa dia seorang yang wanita biasa, sederhana, sama dengan kita yang lain. Dan perjuangannya dia, bagaimana dia menjalani hidup di tengah dia seorang diri sebagai anak yatim piatu. Itu saja dulu Alvin ya, sudah menjawab pertanyaan? Sudah banget Suster. Sudah? Sudah Suster. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih suster. Mungkin ada lagi? Satu lagi nih suster, pertanyaan yang belum suster jawab tadi. Mengapa Oh, iya. kita memperingati Santa Angela pada tanggal 27 Januari? Oke, mengapa kita memperingati Santa Angela ya? Tanggal 27 Januari. Pertama, kita memperingati karena kita ini berada dalam naungan pendidikan sekolah Ursulin. Nah, sekolah Ursulin itu berarti suster-suster yang mengelola sebuah sekolah. Suster-suster ini yang disebut dengan Suster Ursulin. Suster Ursulin ini punya pendiri namanya Santa Angela. Maka semangat para Suster Ursulin
itu yang ditularkan kepada para pengikutnya, termasuk murid-murid Ursulin seluruh dunia. Nah, mengapa kita pilih 27 Januari? Karena 27 Januari adalah meninggalnya Santa Angela, atau wafatnya Santa Angela di Brescia, di kota Italia Utara. Brescia itu Italia Utara, di gereja Santa Afra, dan jenazahnya Santa Angela masih ada di sana, di dalam sebuah kotak kecil, peti kecil. Dan itu dijadikan sebuah kapel sehingga teman-teman atau para pesiara bisa berdoa di kapel itu. Di depannya ada jenazah Santa Angela. Nah, jenazahnya ini masih utuh, tetapi belakangan terjadi karena sudah agak menyusut sedikit karena lengannya Santa Angela itu diambil oleh orang Desenzano. Jadi Brescia itu kan agak jauh dari Desenzano. Jadi lengannya yang sebelah kanan itu diambil oleh orang Desenzano sebagai tempat kelahiran Santa Angela. Nah, mereka membawa sebuah peti kecil, lengannya itu diletakkan di peti itu lalu dibawa ke gereja Desenzano, dan di sana dia dimasukkan dalam sebuah peti seperti kita di gereja itu ada tabernakel khusus. Ya, tabernakel itu kan tempat penyimpanan hosti. Nah, di sana ada peti kecil juga untuk lengan Santa Angela. Sedangkan yang lainnya, jenazah fisik Santa Angela dan lainnya masih ada di gereja Santa Afra Brescia. Gitu ya. Terima kasih. Nah, Suster, kan Santa Angela udah pernah ngunjungin banyak tempat tuh ya. Nah, Suster boleh nyeritain nggak tempat-tempat apa aja yang udah dikunjungin sama Santa Angela selama hidupnya? Santa Angela itu dia seorang pesiara. Dia sudah banyak kali, kalau tempat-tempat itu kalau teman-teman ingat di kelas-kelas kita tuh kan macam-macam nama tempat ya, ada Salo, Brescia, Desenzano, ada Cremona, ada Brudaso. Nah, itu adalah tempat sejarah dari Santa Angela. Kalau Desenzano tempat kelahiran Santa Angela itu letaknya di Italia Utara, tapi paling utara dekat Danau Garda. Danau Garda itu sangat luas ya, di tepi itu. Lalu di tengah Desenzano itu ada patung Santa Angela di tengah kota, karena orang-orang Desenzano sangat menghormati tentang Santa Angela itu. Kemudian dia pindah ke Salo. Salo itulah tempat dia semasa remaja. Ketika orang tuanya meninggal, dia dibesarkan di sana. Lalu kemudian nama Brescia itu tempat meninggalnya Santa Angela. Dia berkarya di sana. Lalu ada namanya Brudaso. Brudaso itu adalah tempat sejarah penampakan Santa Angela yang kedua. Ya. Penampakan Santa Angela pertama itu di Brescia, kemudian yang kedua di Brudaso. Nah, bukan penampakan Santa Angela, tapi Angela mengalami penampakan dari Tuhan yang dia melihat malaikat-malaikat turun dari surga pakai tangga. Nah, itu penampakan dia. Kemudian ada nama Cremona. Cremona itu adalah tempat Cremona dan Faralo. Itu tempat siarannya Santa Angela sebelum ke Yerusalem. Dan dia mendapat penglihatan itu yang ketika dia berada di Yerusalem. Dari penampakan-penampakan itulah yang akhirnya dia punya keberanian untuk mendirikan persekutuan Santa Ursula. Waktu itu belum disebut suster-suster, tapi masih persekutuan saja. Dan itu setelah dia mendirikan, dia dari banyak tinggalnya di Brescia. Sampai dia wafat pun dia ada di Brescia. Gitu, Rosi, terima kasih. Oke, terima kasih Suster. Bagaimana Rosi dengan Alvin? Apakah ada sanggahan? Mungkin jawaban dari Suster? Tidak ada, jawaban Suster sudah sangat jelas. Wow, jelas sekali ya. Bagaimana audiens? Jelas jawaban dari Suster? Jelas? Jelas.
ini suster, tadi kan suster bilang ada banyak tempat yang dikunjungi oleh Santa Angela. Suster udah pernah ke sana belum, suster? Wow, ditanya suster sudah Iya. pernah ke sana belum? Kalau ditanya sudah pernah ke sana, iya pernah ke sana tahun 2006. Ketika suster waktu itu ziarah ke sana di makamnya Santa Angela, tempat Angela lahir. Jadi di daerah sekitar Roma, Italia Utara. Menarik memang tempatnya karena kalau dari Desenzano kemudian jaraknya ke Salo itu jalan kaki 15 menit. Kita jalan kaki, dan di sana tuh kami melihat tempat kelahiran Santa Angela. Dia tidur yang tidak pakai, dia bukan orang kaya ya, bukan. Dia orang yang sederhana seperti kita. Dan dia tidur itu tanpa kasur, hanya ada tikar zaman dulu yang agak keras itu, dengan bantalnya itu ada kayu, lalu kayu itu yang dilekukkan di tengahnya, dibuat di tengah sehingga kepalanya bisa diletakkan di bantal itu. Bantalnya dia tuh bantal kayu. Ya mungkin ada yang pernah ke Bandung di Jalan Supratman 1 itu ada rumah duplikatnya Santa Angela waktu di sana. Ketika dia mulai lahir dan sebagainya. Lalu kemudian sempat berjalan ke gereja Santa Afra yang di Brescia, tempat Angela mengalami penampakan dan juga mulai dengan karyanya juga di sana. Jadi sudah pernah ke sana untuk melihat, hanya sudah ingat, lupa ingatan. Tapi masih dalam karena supaya lebih menghayati sungguh bagaimana perjuangan seorang wanita, bagaimana perjuangan Angela, kita harus mengenal dulu dari awal sampai selesai itu seperti apa, sehingga tidak hanya dalam bayangan-bayangan kita, tetapi oh ini real, nyatanya seperti ini. Dan kami biasanya kalau suster-suster Ursulin 15 tahun setelah jadi suster itu diizinkan untuk boleh ke luar negeri untuk mengunjungi tempat kelahiran Santa Angela dan sekitarnya. Siapa yang mau ikut ke sana boleh, yang penting bergabung dulu dengan suster atau mari kita tabung bersama untuk pergi ke Roma dan sekitarnya. Terima kasih. Tempatnya bagus ya, suster ya? Sangat bagus, sangat indah. Terutama di tempat kelahiran Santa Angela itu ya sangat indah sekali, yang namanya Danau Garda itu sungguh luas dan indah. Kita duduk di tepi danau bagaikan kita duduk di pinggir di pesisir pantai yang indah dengan bentangan luas, kita bisa lihat, aduh sangat luas sekali dan indah. Di sana tidak macet seperti di sini ya, tapi benar-benar itu alam pedesaan. Tuh. Suster, terima kasih. Nah, suster, kan di setiap kelas tuh di mana-mana pasti ada gambar Santa Angela yang itu. Nah, itu tuh kan Santa Angela megang tongkat. Di tongkatnya tuh kayak ada kantong kecil gitu. Itu tuh apa ya, suster? Kami banyak memilih Santa Angela yang gambarnya di belakang ini ya, di belakang suster, atau ada di samping itu juga ada. Nah, itu gambaran dari Santa Angela sebagai seorang pesiara. Karena dia ketika pergi ke Roma, dia mengalami banyak penampakan. Dan yang dibawa adalah tongkat. Tongkat itu sebagai lambang kekuatannya dia. Dan ada kantong kecil, itu adalah sesuatu yang isi sebagai makanan yang kita isi di dalam itu. Jadi bekalnya dia. Itu bekalnya dia dalam perjalanan. Dan mengapa dia harus terus lihat ke depan? Itu satu gambaran dalam refleksi kami bahwa Santa Angela itu dia seorang pesiara yang punya visi dan misi, tujuannya jelasnya selalu ke depan. Kami melihat bahwa ketika coba kita bayangkan Santa Angela itu kan tidak sekolah. Dia tidak sekolah pendidikan, SD pun mungkin tidak ada. Tetapi dia punya visi dan misi atau tulisannya sampai sekarang itu kita masih merasakan. Satu hal yang menarik dalam kata-katanya dia begini, berubahlah kalau memang tuntutan zaman membuat Anda harus berubah. Tapi lakukanlah dengan bijaksana ketika setelah mendengarkan nasihat dan petunjuk yang baik. Tuh. Jadi itu artinya bahwa
tidak dinamis hidupnya, tidak begitu-begitu saja hidupnya, tetapi dia selalu punya pandangan ke depan, punya visi misi yang jelas ke depan. Seorang pesiarah itu artinya bahwa dia terus mencari Tuhannya ada di mana, hidupnya seperti apa. Itu sebuah simbol dari gambar yang diberikan selain gambar-gambar yang lain. Terima kasih untuk jawabannya, Suster. Ya, Suster, kan tadi Santa Angela memilih pelindungnya Santa Ursula. Mengapa Santa Angela memilih pelindungnya Santa Ursula, Suster? Tadi saya sudah singgung dari awal ya. Dia memilih pelindungnya karena pertama dia tertarik ketika bapak ibunya cerita sebelum dia tidur, jadi semacam dongeng. Lalu dia memilih ketika dia besar, dia memilih karena Santa Ursula itu seorang martir, berani mati dengan teman-temannya waktu itu, mati karena membela imannya, percaya pada Kristus. Jadi keberanian Santa Angela itu yang Santa Ursula, keberanian Santa Ursula itu yang diambil oleh Santa Angela. Jadi Santa Angela walaupun seorang perempuan tapi dia visioner juga dan dia berani seperti Santa Ursula. Pinginnya seperti itu, hidupnya lebih banyak mengandalkan Tuhan, lebih total penyerahannya pada Tuhan, sehingga dalam situasi apapun dia tidak takut untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Nah, Suster, kami penasaran nih, kenapa Suster memilih Orde Ursulin? Oh iya, ini masalah panggilan hidup ya. Ya, Suster memilih Orde Ursulin karena pertama Suster senang dengan kata Ursulin. Kok ada Ursulinnya itu ya, pertama. Karena kalau lalu kemudian ketika diterima untuk boleh masuk biara, penghayatan hidup Santa Angela selanjutnya itu yang membuat Suster tertarik dan bertahan sampai sekarang. Karena menurut Suster dia kan seorang wanita berjuang zaman itu. Kok dia bisa? Mengapa saya sebagai seorang wanita tidak bisa? Nah, itu yang membuat Suster tertarik untuk bertahan sebagai Ursulin. Kalau dilihat dulu Suster mengalami hidup seperti ini juga. Pernah mengalami masa remaja, pernah dulu Suster masuk SPG ya. Jadi dari SMP Suster masuk di sebuah sekolah yang dididik oleh suster-suster SSPS. Beda dengan Suster Ursulin. Suster SSPS itu pendiri mereka adalah Beato E. Santo Arnoldus Jansen. Nah, sehingga ketika kami sekolah pun terus dihidupi dengan semangat itu. Tetapi Suster tidak tertarik dengan itu. Yang Suster tertarik awalnya adalah karena ada nama kata Ursulinnya. Ursulin itu kan bagus sekali namanya ya. Itu yang membuat Suster tertarik awal. Tapi ketika masuk kemudian dijelaskan tentang sejarah hidup Santa Angela dan dia seorang perempuan. Nah, itu yang membuat Suster tertarik sampai sekarang. Semangatnya. Mudah-mudahan ini bisa tertular untuk ke Suster ke depannya. Terima kasih. Amin. Saya penasaran nih, Suster. Kan Orde Ursulin tidak hanya di Sukabumi. Ya. Kenapa Suster memilih di Sukabumi? Sukabumi adalah pertama itu karena tugas perutusan. Kalau dilihat, kalau Suster mengingat kembali sejarah hidup Suster itu tugasnya di banyak tempat. Pernah di NTT, pernah di Manado, pernah di Kalimantan, pernah di Malang, dan terakhir di Sukabumi ini adalah perutusan. Dikirim ke sini untuk mendampingi anak-anak SMP. Dan sekarang tahun ini merupakan tahun ke-6. Dan pertama mungkin agak berat ya ketika awal datang ke Sukabumi, tapi lama-kelamaan menjadi mencintai Sukabumi. Jadi akhirnya boleh dikatakan Sukabumiku untuk kita semua. Jadi semakin mencintai bakti terutama anak-anak dan bapak ibu yang ada di Sukabumi. Karena semakin mengerti, menghayati dan memahami situasi, dan itu yang membuat saya semakin berani untuk melakukan sesuatu buat anak-anak Sukabumi yang masa depannya masih sangat luas terbentang untuk kita. Itu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Susterin. Masih semangat? Masih?
Masih. Ini suster, kan Santai Angela kan punya nasihat-nasihat suster. Bagaimana penerapan suster tentang Santai Angela terhadap kami semua nih suster di sekolah ini? Oh, ini bukan pesannya, Bukan suster. tapi sejauh pengamatan suster ya setiap hari ya. Nah, pesan Santa Angela untuk kita pertama suster katakan begini ya, kita hidup dari keluarga yang berbeda dengan segala macam bentuk persoalan hidup yang kita alami. Justru disitulah kita bertumbuh dan berkembang. Maka cintailah keluargamu. Itu pertama. Yang kedua, pinter itu belum tentu cerdas. Tetapi cerdas pasti dia akan pintar. Suster tidak menjelaskan lebih lanjut. Pasti nanti tanya Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu di belakang pasti bisa memahami, bisa menjelaskan kepada Anda ya. Saya ulangi lagi. Pintar belum tentu cerdas. Tetapi kalau dia cerdas, pasti dia pintar. Artinya bahwa setiap pribadi dia akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang utuh. Dia punya otak untuk berpikir, dia punya hati, dan dia punya gerakan tangan, kaki untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Seperti VP kita sekarang, pemimpin holistik, berkarakter servisial dan berwawasan global. Terakhir, berubahlah sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih suster. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada suster. Ya, silakan. Jangan tegang-tegang ya, Rosi dengan Alvin. Suster. Nah suster, saya penasaran nih, harapan suster untuk kami semua kira-kira apa ya suster? Nah, harapan suster adalah mari kita menjadi Angela dan Angelo kecil. Ya. Angela itu khusus sebutan untuk perempuan, Angelo itu khusus untuk sebutan kaum laki-laki, putra-putra, ya. Jadi mari kita menjadi Angela dan Angelo kecil zaman ini. Dan itu Angela jangan berpikir terlalu suci, kita berpikir terlalu suci. Aduh, saya nggak bisa menghayati hidup Santa Angela, bukan. Tetapi dari hal-hal sederhana yang kita alami setiap hari, datang tidak terlambat, pakai pakaiannya rapi, kita menghayati iman kita masing-masing, mengerjakan tugas PR dengan baik di rumah maupun di sekolah, itu sebuah penghayatan untuk mengarah kepada Angela dan Angelo zaman ini. Terima kasih. Begitu Rosi, Alvin. Terima kasih suster. Iya. Iya suster. Menurut suster di antara kami semua nih ada ya yang seperti Santa Angela? Dan Oh ada. Iya. Kalau dikatakan seperti Santa Angela sudah ada sebetulnya ya di antara kita. Tergantung dari kita masing-masing bagaimana menghayatinya. Kita sudah melakukan yang terbaik, itu kita Santa Angela. Jangan berpikir seperti tadi suster katakan, suci, murni, kudus, setiap hari tangannya harus seperti orang berdoa, atau kasarnya seperti tabernakel berjalan. Gak mau ganggu teman sana, teman sini. Tetapi bagaimana kita hidup baik, itu Santa Angela zaman sekarang. Iya, begitu? Iya suster. Iya, masih ada lagi? Sudah tidak ada suster, sudah terjawab semua. Oh, sudah terjawab semua. Ada lagi yang di luar catatan ini? Tidak ada suster. Oh, tidak ada. Iya, suster kembalikan ke moderator. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pewawancara kita dan untuk narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan dari pewawancara kita. Oke. Masih semangat semuanya? Masih. Oke. Terima kasih kepada kedua pewawancara Rosi dan Alvin. Terima kasih juga untuk suster yang sudah menjawab semua pertanyaan dari Alvin dan Rosi. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mendengarkan. Maaf ya suster, saya berdiri. Ya, silakan Bu. Oke. Tadi kan semuanya sudah mendengarkan nih jawaban dari suster mengenai pertanyaan dari Alvin dan Rosi.
Atau ada yang mungkin tidak fokus tadi? Ada? Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ada 2 sesi. Sesi yang pertama saya buka untuk 3 penanya dan sesi yang kedua saya buka 2 penanya. Yang pertama untuk sesi pertama, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga mau bertanya? Dari anak-anak? Ayo yang mau bertanya silakan. Oke, Bu Siwi. Ya, terima kasih Bu Siwi. Terima kasih Miss Erlis. Selamat pagi Suster dan anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Siwi. Suster, saya Ya. mau bertanya nih. Ya Bu. Sudah berapa tahun ya Suster hidup membiara? Kemudian yang kedua, mengapa Suster waktu itu memilih Ursulin untuk sebagai langkah awal Suster masuk menjadi seorang biarawati? Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Siwi. Oke, terima kasih Bu Siwi. Coba beri tepuk tangan untuk Bu Siwi sebagai penanya pertama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu masih butuh 2 penanya lagi untuk sesi yang terakhir. Oke, Marvin. Selamat pagi Suster, saya mau nanya gimana caranya sekolah mendepankan semangat Santa Angela. Terima kasih Marvin. Tepuk tangan untuk Marvin. Ada lagi? Penanya yang terakhir? Ada? Ya. Yang mana nih? Kinan atau Angela? Agatha dulu ya, nanti Kinan di sesi yang kedua. Selamat pagi Suster dan Selamat teman-teman. pagi. Saya mau bertanya kepada Suster, Ya. bagaimana proses untuk cara masuknya ke dalam ke Ordo Santa Ursulina? Suster? Oke, Terima ya. kasih, Suster. Terima kasih. Oke, terima kasih Agatha. Tepuk tangan untuk Agatha. Oke. Sesi yang pertama ada 3 penanya, Suster. Yang pertama pertanyaan dari Bu Siwi, dan yang kedua pertanyaan dari Marvin, pertanyaan yang ketiga dari Agatha. Pertanyaan pertama dari Bu Siwi tadi, kenapa Suster memilih Ordo Ursul ini nih? Kenapa tidak memilih ordo-ordo yang lain dan pada tahun berapa, Suster? Kalau tidak salah begitu ya, Bu Siwi? Ya, oke. Kalau tadi di tentang suster, mengapa suster memilih Ursulin, itu suster sudah jelaskan awal, tapi saya ingatkan lagi ya, mengulangi kembali. Singkatnya bahwa pertama suster tertarik dengan kata Ursulin. Ada suster-suster Ursulin, gitu ya. Ada Ursulin gitu yang, kok ada linnya gitu ya, itu yang menarik. Lalu lebih tertarik lagi ketika masuk biara dijelaskan tentang Santa Angela. Dia seorang wanita, tetapi dia masih berjuang dalam hidupnya dengan lika-liku hidupnya sampai saat ini. Tuh, yang kedua. Kemudian untuk suster itu masuk biara tahun 1988. Kalian belum lahir ya? Kemudian kaul pertama tahun 1992. Kaul kekal 1997. Jadi kalau dihitung dari kaul pertama berarti sampai sekarang sudah hampir menggenap 30 tahun. Suster merayakan pesta perak tahun 2017. Ya, 2017. Waktu itu, ketika suster mau pindah ke sini setahun sebelumnya, suster sudah merayakan pesta perak. Terhitung mulai dari 1992. Begitu? Menjawab pertanyaan Bu Siwi? Oke, terima kasih. Terima kasih, Suster. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Marvin tadi. Bagaimana sih menurut Suster untuk menanamkan semangat dari Santa Angela kepada mereka semua? Ya,
mengenai mengedepankan Santa Angela kalau nggak salah ya kepada anak-anak ya. Sebetulnya tidak khusus, tetapi melihat mendampingi anak-anak untuk menjalani hidup yang lebih baik untuk masa depannya. Kemudian mengelola sekolah ini harus punya visi dan misi yang jelas supaya anak-anak atau bapak ibu yang gabung bersama ini kita mau arahkan kemana. Seperti Santa Angela kan dia seorang pesiarah tuh. Nah itu yang kita mau gali, kita mau lihat. Dia tidak sekolah saja bisa. Apalagi kita yang sekolah ini. Nah itu jadi tidak usah pikir yang sulit ya Marvin. Tetapi kita jalani saja setiap hari. Hidup baik, tertib, patuh, taat. Itu adalah sebuah semangat Anda menghayati semangat dari Santa Angela. Sederhana sekali. Gitu Alvin, bisa menjawab? Oke, terima kasih. Terima kasih Suster. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Agatha tadi. Kira-kira bagaimana cara untuk supaya kita bisa masuk itu Ya. masuk ke Biara Ursuline? Ini rupanya Angela tertarik ya mau masuk biara ya Angela ya? Oh Agatha. Agatha ya mau masuk biara? Oh iya, ada rencana ke sana? Oh iya. Caranya sederhana sekali. Kalau kita ingin mau masuk biara, biasanya bertanya dulu pada suster-suster Ursuline. Kemudian yang berikut kita biasanya kita menghubungi suster yang bersangkutan. Kalau memang dalam wawancara Anda benar-benar tertarik, biasanya tinggal dulu bersama dengan suster-suster. Misalnya kalian di Sukabumi, bisa tinggal dulu di biara kami 1-2 hari atau 1 minggu atau 1 bulan supaya bisa lebih mengenal. Lalu selanjutnya kami bisa menyampaikan kepada pimpinan bahwa Anda boleh mengenal lebih jauh untuk diterima sebagai aspiran namanya. Setelah aspiran 2 tahun atau 1 tahun, lalu kalau masih punya semangat diarahkan kembali ke maju tahap berikut namanya tahap postulat. Postulat itu sebelum novisiat ya, biasanya adanya di Bandung. Semuanya di Bandung. Ke tahun ini di Jogja 1 tahun. Setelah itu baru Anda boleh kalau masih dinilai masih layak dan masih bersedia masuk lagi, berarti boleh masuk ke tahap namanya novisiat. Itu tahap pendidikan awal. Pendidikan ini lebih banyak kita ditanamkan tentang semangat hidup sebagai Ursuline itu seperti apa. Itu 2 tahun di Bandung. Dari situ masuk setelah 2 tahun kalian bisa diterima untuk kaul pertama. Setelah kaul pertama baru dikirim ke mana saja selama 5 tahun sebagai junior. Sudah jadi suster tapi suster junior. Setelah itu 5 tahun kemudian baru Anda boleh kaul kekal. Kalau mau masih melanjutkan. Nah semuanya itu mau bertahan atau tidak sebagai suster atau pastor atau siapapun dari diri kita sendiri. Bukan orang lain. Orang lain hanya mendampingi, memberi semangat, memberi motivasi dan sebagainya. Tetapi lebih banyak adalah bagaimana motivasi dari dalam diri kita sendiri. Begitu. Itu Bu menjawab? Sudah Agatha? Oke, iya, terima kasih. Terima kasih Suster. Bagaimana Agatha, sudah terjawab? Baik. Nah, sesi pertama semua pertanyaan dari penanya sudah dijawab oleh Suster selaku narasumber. Selanjutnya saya buka. Sebelum saya buka sesi yang kedua, saya akan menyimpulkan jawaban dari Suster tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Siwi tadi, yaitu kenapa Suster memilih Ursuline? Kenapa bukan ordo yang lain? Itu karena Suster tertarik dengan kata Ursuline ya Suster ya. Kemudian pada tahun 1988, kemudian kaul kekalnya 1997. Lalu pertanyaan kedua tadi dari Marvin, bagaimana cara untuk menanamkan semangat Santa Angela untuk siswa-siswi di SMP Yuwati Bakti, yaitu dengan mengelola sekolah
mendampingi anak-anak untuk ke depannya seperti apa, dan mengelola sekolah harus ada visi dan misi yang jelas. Kemudian jalani setiap hari, taat, tertib, dan patuh. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Agatha, bagaimana cara untuk masuk ke Orde Ursulin? Dari suster tadi, silakan bertanya langsung kepada suster kalau mau masuk ke Biara Ursulin. Bukan hanya Agatha saja, mungkin ada anak-anak yang lain yang mau punya niatan untuk masuk bergabung bersama suster. Selanjutnya, sesi yang kedua, saya buka 2 penanya. Penanya yang pertama siapa? Tadi Kinan? Ya? Ada Miss Mel? Terima kasih Miss Erlis. Selamat pagi suster. Selamat pagi untuk kita semua. Suster, saya ingin bertanya suster mengenai 6 nilai dasar Serviam. Kita kan sebagai guru dan juga anak-anak menganut 6 nilai dasar Serviam, yaitu cinta dan belas kasih, persatuan, ketangguhan dan keberanian, totalitas dan pelayanan. Kira-kira nilai yang mana dari ke-6 itu yang menurut suster sangat memotivasi suster sendiri? Kemudian bagaimana suster menjalankan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, sekolah, dan juga dalam kehidupan membiara. Oke, suster, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miss. Wow, ternyata ada yang ingin bertanya juga, suster. Kinan dulu ya, Bu. Tepuk tangan dulu untuk Miss Mel. Selamat pagi suster dan teman-teman. Selamat pagi. Saya ingin bertanya kepada suster, kenapa kan Santa Ursula sebagai idola Santa Angela, kenapa kita juga nggak merayakan Santa Ursula dan juga mempelajari tentang Santa Ursula? Terima kasih. Terima kasih, Kinan. Tepuk tangan untuk Kinan. Ada lagi? Bu Rina. Terima kasih Bu Erlis. Terima kasih. Maaf suster, saya mau bertanya nih. Silakan Bu. Tadi penjelasan suster tentang Santa Angela. Ya. Santa Angela itu lahir di Brescia, salah satu kota yang ada di Italia. Ya. Perjalanan dari Italia begitu panjang sehingga sampai di Indonesia. Artinya internasional ya suster ya. Ya, betul Bu. Ya. Lalu Santa Angela ini membawa misi yang baik untuk umat manusia. Ya. Khususnya Indonesia dan khususnya lagi Sukabumi ya. Ya, betul. Nah, Santa Angela itu berarti banyaknya membawa misi untuk dunia pendidikan. Ya. Untuk dunia pendidikan sehingga kita lebih banyak jauh mengenal tentang Santa Angela ini dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah pantang menyerah. Itu adalah misinya. Nah, menjadi pertanyaan saya begini suster, bagaimana kami juga kan bagian dari kami semua, Bapak Ibu guru dan anak-anak ini semua adalah bagian dari pewaris Santa Angela. Kami bangga bagian daripada Santa Angela ini karena sekolah-sekolah Ursulin ini yang menjadi pelindung Santa Angela ini ada di berbagai negara. Artinya kami juga bangga, berarti kita kan go internasional ya suster ya. Ya. Nah, saya mau bertanya atau mungkin suster memberikan masukan buat kami bagaimana supaya kami bangga bagian daripada Santa Angela itu sehingga kami bisa membawa misi ini kemana-mana dan menghidupinya ke lingkungan kami sehingga membawa masyarakat itu lebih banyak lagi mengenal Santa Angela. Seperti itu, Suster. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rina. Kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga penanya kita, Miss Kinan dan Ibu Rina. Selanjutnya saya beri kesempatan pada Suster. Oke, saya mencoba untuk bertanya. Ini pertanyaan 3 orang yang terakhir ini saya coba menjelaskan secara singkat ya. Tapi kalau sebetulnya
lihat agak padat ini pertanyaannya. Butuh penjelasan yang cukup padat. Saya mungkin lebih mudah ke Kinen dulu ya, Kinennya. Untuk mengenai mengapa kita tidak pernah merayakan pesta Santa Ursula. Nah, Santa Ursula itu kan sebetulnya dia di pestanya tanggal 21 Oktober. Memang setiap tahun itu ada, tetapi kita tidak terlalu merayakan full karena itu bukan hanya ya pelindung Santa Ursula, Santa Angela, tetapi sebetulnya kalau lihat dari tahun ke tahun memang selalu ada penghayatan khusus atau peringatan khusus tentang Santa Ursula. Kalau suster-suster selalu ingat itu bahwa 21 Oktober itu selalu dirayakan. Tetapi di sekolah itu kita lebih fokus pada Santa Angela karena itu adalah spiritnya untuk kita semua. Gitu ya, Kinennya, tapi tetap dirayakan 21 Oktober. Kemudian untuk pertanyaan Miss Email, itu kan ada serviam, ada 6 nilai dasar. Bagaimana kita menghayati atau condongnya kemana kita melihat dari serviam ini? Serviam ini adalah sebuah semboyan sekolah Ursulin untuk siswa-siswi. Ya, jadi kalau suster-suster itu punya lambang khusus tentang tentang ordo yang kami biasa sebutnya Solidogoria. Tetapi kalau untuk anak-anak itu serviam, pengabdian, saya mengabdi. Nah, mengenai 6 nilai dasar itu sebetulnya satu kesatuan, tidak bisa lepas dari 6 nilai dasar itu. Jadi ada penghayatan yang utuh. Nah, itu gambaran sebagai keutuhan dari manusia diciptakan Tuhan yang penghayatan hidupnya itu merupakan satu kesatuan. Misalnya saya menghayati cinta kasih tidak bisa lepas dari keberanian atau ketangguhan. Kemudian saya menghayati integritas tidak bisa lepas dari cinta dan belas kasih. Atau kesatuan tidak bisa lepas dari cinta dan belas kasih. Jadi itu merupakan sebuah satu kesatuan. Tetapi suster lebih tertarik pada sebuah keberanian dan ketangguhan. Ini ada hubungan dengan pertanyaan dari Bu Rina. Zaman ini kita mau menghayati hidup itu tidak mudah. Banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Banyak sekali tantangannya. Kalau kalian yang hari-hari hidup di luar, baca di internet, baca di media sosial apapun, itu tantangan kita cukup berat. Termasuk YB ini punya tantangan berat. Ya, masih paham kan? Terakhir kita ikut viral juga ya, jadi terkenal YB ini. Tetapi kita berani melakukan sesuatu kalau memang kita itu benar. Kita itu yakin bahwa kita melakukan yang benar, yang baik. Nah, untuk kita, bagaimana kita menyebarkan semangat Santa Angela itu di tengah masyarakat? Yang pertama, bahwa dari diri kita sendiri punya daya juang atau ketangguhan. Ini sama seperti Angela menghadapi zaman itu di Brescia. Itu juga sama seperti yang kita alami sekarang. Ada wabah kolera, disentri, ada keluarga-keluarga yang hidupnya retak, ada orang-orang yang pekerjaannya tidak jelas, ada pengangguran, ada pembunuhan di mana-mana. Tetapi dari diri Santa Angela dia berani karena dia punya Tuhan. Dia melakukan sesuatu karena dia punya Tuhan. Untuk kita, pertama, kita berani melakukan sesuatu, yakin dalam diri kita bahwa kita punya Tuhan. Yang kedua, berani melakukan apapun, hidup dengan sesama yang berada di sekitar kita. Membawa 6 nilai
yang tadi ditanyakan oleh Miss Email itu ke tengah masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah kita disiplin, tapi di rumah, di masyarakat kita juga disiplin. Tidak hanya ikut misa kalau kita diajak di sekolah, tetapi di tengah masyarakat, hari-hari tertentu yang merupakan hari raya saya sebagai agama, misalnya Katolik, Kristen atau Protestan, silakan mengikuti ke gereja atau ke kegiatan lainnya yang bersifat rohani. Lalu keterlibatan kita di tengah masyarakat. Dan yang terakhir bahwa kita terbuka untuk belajar apapun dengan tangguh di situasi dunia saat ini, terutama bagaimana kita berpikir yang global. Tantangan kita ke depan bukan hanya di Sukabumi, tapi ke depannya nanti seperti apa. Berani untuk melakukan sesuatu, berani berjuang, apapun resikonya, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Asal kita tangguh, berani, tegas, penuh percaya diri, dan jangan lupa Tuhan. Terima kasih, itu pertanyaan jawaban suster. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rina dan Miss Email. Terima kasih suster. Bagaimana Miss Email, sudah terjawab? Oke, Kinan sudah, Bu Rina? Oke, semuanya sudah terjawab ya suster. Terima kasih suster. Masih ada lagi? Sudah ya, karena kesepakatan dari awal tadi, saya hanya membuka 2 sesi. Nah, kita beri aplaus yang meriah untuk kita semua dulu. Masih semangat? Masih. Tiba saatnya kita di penghujung acara nih suster. Baik, sebelum saya tutup acara sarasehan kita pada pagi hari ini, saya mau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini mengenai Santa Angela. Yang dapat saya simpulkan adalah Santa Angela ini adalah seorang yang biasa-biasa saja, anak dari seorang petani yang lahir di Desenzano. Kemudian dia mempunyai keberanian untuk membuka sebuah ordo, yaitu Ordo Ursulin ya Suster. Ordo Santa Ursula. Ordo Santa Ursula, kemudian dia pilih Santa Ursula sebagai pelindungnya. Kemudian setelah itu dia membuat visi dan misi yang jelas, yaitu visi dari Santa Angela tadi itu berubah kalau memang tuntutan zaman berubah. Jadi visi dan misinya itu tidak dinamis, bisa berubah-ubah sesuai tuntutan zaman. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya simpulkan. Semoga semangat dari Santa Angela dapat kita tanamkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun lebih khusus di sekolah kita tercinta ini, SMP Yuwati Bakti. Semoga kita bisa menerapkan 6 dasar nilai Serviam juga. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Suster selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan kepada kedua pewawancara kita Rosi dan Alfi, saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk Suster selaku narasumber dan Alfi dan Rosi sebagai penanya kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih juga untuk kita semua. Sebelum saya tutup acara ini, saya tutup dengan pantun. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya tutup dengan pantun juga. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita belajar bersama Santa Angela.